رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ala wahyal qalb. Alhamdulillah, para jamaah salat asar Baitul Karim dan para pemirsa Hidayatul Aidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas beberapa bagian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 620. Kitab ini fokus pada tazkiyatun nafs. Pembahasannya dominan masalah akhlak dan adab. Mukhtasar artinya ringkasan. Ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnul Jauzi pada tahun 597. Maksudnya wafat 597. Jadi tidak terlalu jauh, 20 tahun selisih wafatnya. Minhajul Qasidin sendiri itu adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 505. Ini salah satu tradisi ulama dahulu. Pertama mensyarah, jadi matan, ringkasan-ringkasan itu disyarah menjadi panjang. Kemudian ada juga yang diikhtisar, diringkas. Kenapa Ihya Ulumuddin diringkas oleh Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin? Karena Ihya Ulumuddin ini masih banyak bercampur dengan hadis-hadis dhaif, riwayat-riwayat yang bermasalah. Ya. Maka beliau ringkas dengan menghilangkan riwayat-riwayat yang bermasalah itu tadi. Nah, oleh Ibnu Qudamah diringkas lagi. Ya, intisarinya. Dan insyaallah apa yang tersisa dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ini beliau pilih riwayat-riwayat yang sahih saja. Mungkin ada satu yang dipermasalahkan, tapi secara umum dia adalah riwayat yang bisa diterima. Nah, itulah Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini sebenarnya ahli fiqih. Beliau ulama yang sangat mu'tabar di kalangan mazhab Hambali. Ada kitab yang beliau tulis namanya Al-Mughni. Al-Mughni ini adalah kitab standar dalam fikih mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali. Ya, hampir semua ulama merujuk ke kitab ini. Dan ternyata beliau bukan hanya ahli fikih, tetapi juga punya concern terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penyucian jiwa atau tazkiyatun nufus, itu melalui kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jamaah rahimakumullah,
insyaallah karena keterbatasan waktu kita hanya membahas ya bagian-bagian tertentu dari kitab ini, tidak banyak, apalagi selama Ramadan ini mungkin hanya 4 kali. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kitab Syarhi Ajaibil Qulub. Itu. Penjelasan tentang keajaiban hati. Beliau mulai dengan ungkapan i'lam anna asyrafa ma fil insani qalbuhu. Ketahuilah bahwa bagian yang paling mulia dalam diri manusia itu adalah hatinya. Sejalan dengan hadis yang saya bacakan tadi, kalau dia baik maka baiklah seluruh tubuh manusia. Fa innahul alimu billah. Jadi hati itulah yang akan mengantarkan kita untuk mengenal Allah, untuk mencapai kepada ma'rifat. Al-amilu lahu, bahkan hati juga yang akan mendorong, yang akan mengeksekusi ya, apa yang telah menjadi keyakinan. Nah, karena hati ini diibaratkan sebagai raja dalam tubuh manusia dan anggota tubuh adalah merupakan tentara-tentaranya, maka beliau katakan wa man arafa qalbahu arafa rabbah. Siapa yang mengenali hatinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Iya. Wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim, tapi sayangnya mayoritas manusia itu jahil terhadap hatinya, wa nufusihim, terhadap jiwanya dan dirinya sendiri. Ya. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sedangkan Allah itu yang membatasi antara manusia dengan hatinya. Maksudnya Allah lah yang akan melarang ya atau menghalangi manusia untuk kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karenanya beliau katakan mengenali hati itu wa fa ma'rifatul qalbi wa sifati asluddin. Mengenali hati dan sifat-sifatnya itu termasuk asluddin, prinsip agama, hal yang sangat mendasar dalam berislam. Wa asasu tariqis salikin, dan dia adalah landasan bagi orang yang menempuh jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Beliau katakan, ketahuilah bahwa sifat dasar hati itu cenderung kepada hidayah, cenderung kepada kebenaran. Ya. Akan tetapi manusia juga dikaruniai asyahwa wal hawa, syahwat dan hawa nafsu. Maka syahwat dan hawa nafsu inilah yang sering memalingkan manusia yang fitrahnya itu cenderung kepada kebaikan dan kebenaran, lalu sering kemudian berpaling kepada keburukan. Kenapa? Karena ada syahwat dan hawa nafsu. Dan ini yang membedakan kita dengan malaikat. Kenapa manusia itu menjadi makhluk yang mulia? Ya, karena dia dikaruniai syahwat, tetapi juga pada saat yang sama dia diberikan kewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu memang enggak ada nafsunya. Ya, sehingga tidak pernah lalai dari mengingat Allah, tidak pernah lepas dari taqarrub, bersujud, bertasbih, mengabdikan diri semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi
malaikat itu tidak ada tugas kekhalifahannya. Manusia ada tugas kekhalifahan. Dia juga diwajibkan untuk mengabdi kepada Allah. Ketika manusia yang dikaruniai syahwat ini mampu mengendalikan, ya, maka di sanalah kemuliaan manusia itu dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ya. Pada saat kita ada di masjid, ya, menunaikan ibadah, kita sedang memerankan peran malaikat. Tapi ketika kita memakmurkan bumi ini, ya, dengan tugas-tugas keumatan, maka di sanalah kemudian kita melakukan amal soleh yang bersifat sosial yang tidak dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam diri manusia, kata beliau, terjadi pertarungan baina jundil malaikati wasyayatin, antara tentara malaikat dan tentara syaitan, secara berkesinambungan, berterusan, daimun, ya, abadi, ila ayyan fatihal al-qalbu li ahadihima, sampai kemudian hati itu terbuka untuk menerima salah satu dari dua tentara ini, menerima tentara syaitan atau tentara malaikat, itu menerima kebaikan atau keburukan. Fayatamakkanu wa yastautin, maka pada saat itulah dia akan bertahta, dia akan menguasai. Maka ketika tentara syaitan yang berkuasa, maka dia akan mengendalikan kita untuk melakukan perbuatan keji, mungkar, dan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, min syarril waswasil khannas. Kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Maksudnya al-khannas ini, syaitan ini kadang nampak, kadang tersembunyi. Ibnu Qudamah menjelaskan, wa huwa alladhi idza dzukirallahu khanas. Ya. Maksudnya, kalau disebut nama Allah, maka syaitan al-khannas ini tadi bersembunyi, lari, tunggang langgang gitu. Ya. Wa idza waqa'atil ghaflatu imbasat. Tapi, ya, syaitan al-khannas ini, kalau manusia dalam keadaan lalai, maka dia senang, dia hidup, dia gembira. Maka walayat turut jundas syayatin minal qalbi illa zikrullah. Tidak ada yang bisa mengusir tentara syaitan dari hati manusia kecuali dengan mengingat Allah. Zikrullah, zikir tentunya jamaah rahimakumullah itu, ya, mencakup ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan, pikiran, gitu. Dan itulah yang bisa menjauhkan kita dari kendali syaitan. Fa innahu la qarara lahu ma'a dzikri. Tidak ada tempat bersemayam bagi syaitan dalam hati-hati yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna mathalal qalbi kamathali husnin. Ketahuilah, perumpamaan hati itu seperti benteng, ya. Wasyaitanu aduun yuridu ayyadkhulal hisan. Sedangkan syaitan ini adalah merupakan musuh yang selalu ingin masuk ke dalam benteng itu. Wayam likuhu wayastauli alaih, ingin menguasai, ingin bertahta dalam hati, dan tidaklah mungkin benteng ini dijaga kecuali dengan menjaga pintu-pintu masuknya. Maksudnya
bahwa untuk membentengi hati ini agar tidak dikuasai oleh syaitan, maka harus dipahami dan kemudian dicegah pintu-pintu masuknya. Wala yaqdiru ala hirasati abwabihi man la ya'rifuha. Dan tidaklah mungkin ada orang yang mampu untuk membentengi dirinya dari serangan tentara syaitan ini kecuali dia mengetahui pintu-pintu masuknya yang tidak lain adalah sifat-sifat manusia itu sendiri. Dan jumlahnya banyak kata beliau. Namun pada kitab ini hanya akan disebutkan al-abwab al-azimah al-jariyah majrad durub. Jadi pintu-pintu yang besarnya saja yang dominan menggelincirkan manusia, memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Famin abwabihi al-azimah, di antara pintu masuknya syaitan pada hati manusia yang terbesar adalah al-hasad, yaitu iri hati. Ya. Iri hati itu tamanni zawal ni'mah anil ghair. Jadi harapan agar kenikmatan itu hilang dari orang lain. Ya. Lepas jabatannya, hilang kekayaannya. Ya, kalau dia sehat dia jadi sakit itu. Itu jeleknya yang namanya sifat hasad itu. Ya. Ada sifat hasad yang masih lumayan. Namanya ghibtah. Dia ingin memiliki kenikmatan sebagaimana orang lain, tapi tanpa mendoakan orang itu hilang kenikmatannya. Kalau ini namanya ghibtah. Kalau dia ingin ya memiliki kenikmatan itu dan pada saat yang sama dia berdoa agar hilang dari orang lain, inilah hasad. Dan saking bahayanya hasad ini sampai Allah SWT menyuruh kita untuk berlindung dari hasad itu. Qul a'udzu billahi falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi salah satu yang Allah suruh kita berlindung itu adalah dari kejahatan orang yang hasad itu. Karena orang yang hasad ini luar biasa gitu. Tidak berhenti mendoakan kita gitu. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Ya. Boleh jadi Allah mengabulkan doanya sebagai ujian bagi kita gitu. Wal'iyadzubillah. Hasad. Ada hasad yang terpuji. Hasad yang terpuji itu adalah hasad dalam kebaikan. Nah, disebutkan dalam hadis la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali hanya dua. Apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi. Yaitu orang yang dikaruniai nikmat kekayaan, harta, lalu kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa ya'maluha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah lalu kemudian diamalkan dan dia jadikan sebagai alat untuk memutuskan suatu perkara. Dalam hadis lain dikatakan adalah orang yang dikaruniai kenikmatan Al-Quran. Dia membacanya sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, orang yang seperti ini layak untuk kita iri. Dan itu adalah iri yang terpuji gitu. Oh, ini masih kecil-kecil sudah hafal Quran. Ya, saya sudah dewasa, bacanya saja belum benar gitu. Boleh gitu. Ini orang Masya Allah umurnya sudah sepuh gitu ya. Banyak orang-orang kita sepuh ini. Tapi luar biasa, tidak pernah tanggal sholat jamaah, bahkan saf pertama gitu. Itu kita harus iri. Yang muda-muda ini iri kepada orang tua yang sepuh-sepuh, umurnya sudah 70-80 tahun. Tapi ibadahnya luar biasa. Nah, iri yang seperti ini boleh. Nah, iri yang pertama tadi itulah yang tercela dan kita harus berlindung kepada Allah dari orang-orang yang seperti itu. Kemudian beliau sebutkan lagi wal hirs, ambisi yang berlebihan itu.
Famata kana al-'abdu harisan 'ala syai'in a'mahu hirsuhu wa samahu. Jadi kapan seseorang itu punya ambisi yang berlebihan untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan buta mata hatinya, ya, demi mendapatkan apa yang menjadi ambisinya itu. Dan banyak Bapak sekalian, ya, dalam kehidupan kita ada orang yang ingin mendapatkan jabatan, begitu semua dilakukan, ya, tanpa memandang apakah itu halal, apakah itu etis, layak, itu tidak ada jadi pertimbangan. Bahkan berani kemudian menzalimi orang lain demi untuk mewujudkan ambisinya itu. Nah, ini penyakit hati. Jadi yang pertama tadi hasad, yang kedua ambisi. Orang hasad itu tidak pernah bersyukur, ya. Orang yang berambisi juga demikian, tidak pernah ada ujungnya. Wa ghatta nura basirati allati ya'rifu biha madakhil asy-syaitan. Jadi ketika ada sifat-sifat seperti ini, dia akan menutupi cahaya hati manusia untuk mengetahui kebenaran, dan dia tidak lagi akan mengenal yang baik dan yang buruk. Wa kadzalika idza kana hasudan. Begitu juga orang yang hasad, ya. Fayajidu syaitanu hina idzin al-fursah. Jadi ketika sifat ini ada pada diri manusia, di sanalah kemudian syaitan mendapatkan kesempatan. Maka semuanya akan dikemas, ya, diperindah, ya, agar tetap nikmat. Jadi meskipun dia tahu itu adalah sesuatu yang tidak etis, tidak berakhlak, tetapi karena nafsunya dominan, maka tertutupi semua itu. Maka biasa kita melihat orang teganya, ya, gitu, nggak manusiawi. Ya memang gitu, karena sudah tertutupi, ya, cahaya hatinya, ya. Wa min abwabil azima al-ghadab, dan di antara pintu masuknya syaitan yang besar juga adalah marah, gitu. Wal hiddah, bersikap keras. Fa innal ghadaba ghaulul aqli. Maka ketahuilah sesungguhnya marah itu adalah bencana bagi akal. Bencana bagi akal. Kenapa? Kalau seseorang itu sedang marah, maka akalnya akan menjadi lemah, nggak bisa berpikir, ya. Itulah sebabnya Nabi SAW melarang hakim untuk memutuskan perkara dalam keadaan marah, gitu. Karena pada saat itu dia sedang tidak normal, ya. Suami istri juga, suami kalau sedang marah, gitu, ya, itu jangan mengucapkan, ya, kata-kata yang mengarah kepada talak misalnya, gitu. Karena pada saat itu tidak sedang berpikir, ya. Fa idza da'afa jundul aqli hajama yauma idzin jundasy syaitan fal 'aiba bil insan. Kalau tentara akal, kata beliau, itu menjadi lemah, maka yang akan menyerang adalah tentara syaitan. Maka pada saat itulah syaitan akan mempermainkan manusia. Diriwayatkan iblis berkata, apabila seorang hamba itu sedang marah, qallabnahu kama yuqallibus sibyanu al-qurah, maka kami akan mempermainkan manusia itu sebagaimana anak kecil mempermainkan bola, ya. Jadi begitu gambarannya, kalau orang sedang marah, dia akan dipermainkan oleh syaitan sebagaimana anak kecil mempermainkan bola, bisa dibolak-balik, ditendang, itu apa saja yang dia melakukan itu bisa, gitu, ya. Dan biasa kita lihat, Pak,
Dan kita sendiri bisa merasakan semua jenis ucapan yang tidak biasa kita ucapkan itu bisa keluar pada saat kita marah gitu. Ya. Maka tidak boleh. Ya. Apalagi kata beliau, ya kita singkat-singkat. Di antara pintunya adalah hubbut tazyin fil manzilati wal athaf. Hobi berhias untuk rumahnya, pakaiannya dan perabotnya. Fala yazalu yad'u ila imaratid dari wa tazyini suqufiha wa hitaniha. Enggak berhenti dia benahi, dia perbaiki, dia perindah gitu ya. Atap rumahnya, dindingnya, wa tazyini bithiyab, juga pakaian yang berlebih-lebihan gitu, berhias. Ya. Wal athaf, perabot juga. Ya. Fayakhsirul insanu tula umri fi dzalik. Maka rugilah manusia sepanjang hayatnya, umurnya itu habis untuk hal-hal yang tidak substansial, yang tidak terlalu berarti. Ya. Memang ada hadis juga mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tetapi yang dimaksud di sini berlebih-lebihan, ya, memberikan perhatian yang lebih dari semestinya. Ya, sudah di atas standar. Ya, perhatiannya berlebih-lebihan sehingga bisa mengganggu hal yang lebih penting. Ya. Di antaranya juga asy-syaba' fa innahu yuqawwi syahwa wa yuthqilu ta'ah. Salah satu pintu masuknya setan juga adalah selalu kenyang. Ya. Yuqawwi syahwa, itu selalu membangkitkan syahwat. Wa yuthqilu ta'ah, memberatkan kita melakukan ketaatan ibadah. Coba aja Bapak-bapak, sudah buka kolak, kue, betul, ya, bubur. Kemudian setelah itu makan nasi kotak lagi gitu. Itu nanti sholat isyaknya, sholat tarawihnya itu pasti berat, Pak. Ya. Habis sahur juga berlebih-lebihan, itu capek juga, ngantuk juga pada saat subuh. Ya. Tadi subuh saja saya sudah merasakan, Pak. Meski tidak banyak makan, tapi banyak minum tadi. Tidak nyangka kalau kemudian harus imam, maju jadi imam, maka napasnya luar biasa beratnya. Itu baru minum, Pak, gitu. Nah, maka sebenarnya hakikat dari puasa ini bukan sekedar mengantarkan kita lapar di siang hari, mestinya di malam hari juga terkendali. Jadi bukan balas dendam gitu. Kalau kita melihat tradisi kita, ya kaum muslimin selama ini, itu sepertinya jadwal makan aja yang dipindah gitu kan. Mungkin kualitas dan kuantitasnya lebih banyak pada saat kita puasa. Ya wal'iyadzubillah. Jadi intinya bahwa ketika kita terlalu banyak makan, maka itu akan memberatkan kita ibadah, terutama ibadah malam. Terasa, Pak. Kita mulai sholat di sini jam 2 lewat, ya. Kalau ringan pada saat kita tidur, insya Allah ringan juga bangunnya, Pak. Tapi kalau agak-agak berat makannya, terasa itu, ya, terasa, ya. Nah itulah hikmahnya. Dan kata Nabi SAW, kalau toh kita harus makan, paling tidak ada keseimbangan. Thuluthul li ta'amihi wa thuluthul li syarabihi wa thuluthul li nafsihi itu. Ya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Ya, tadi pagi itu mungkin kebanyakan minum saya, napasnya agak berat. Nah, itu bukti ya bahwa yuthqil ta'ah, beratkan dalam beribadah. Belum lagi kemudian kita selalu terganggu untuk membuang air. Nah itu juga karena kebanyakan itu. Ya. Maka
Intinya adalah pengendalian. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. At-taba'u finnas, ketergantungan yang berlebihan kepada manusia. Fa inna man tama'a fi syakhsin balagha bitsana'i 'alaihi bima laysa fih. Siapa yang selalu tergantung kepada seseorang, tergantung balas kasihannya, selalu ingin mendapatkan bantuan, ya, terutama yang bersifat materi, balagha bitsana'i 'alaihi bima laysa fih, maka dia akan berlebih-lebihan dalam memuji, menyanjung orang yang selalu memenuhi kebutuhannya itu. Bahkan puji-pujiannya itu berlebih-lebihan, melebihi batas yang tidak wajar. Ya, apakah dia pejabat atau orang kaya atau siapa saja, kalau ada ketergantungan yang begitu besar kepada seseorang, maka di sanalah kemudian kita tidak bisa berdaya. Bahkan kata beliau ini, walam ya'murhu bil ma'ruf, enggak ada kekuatan untuk mengajak kepada kebaikan, walam yanhahu 'anil munkar, enggak bisa menegur dari kemungkaran, enggak bisa melarang. Katakanlah misalnya seorang ulama, ya, yang punya ketergantungan kepada penguasa, banyak mendapatkan bantuan, ya, fasilitas itu, maka lam ya'mur bil ma'ruf, berat untuk dia mengajak kepada kebaikan. Walam yanhahu 'anil munkar, berat juga untuk dia melarang, mengkritik itu. Ya. Makanya para ulama-ulama dahulu memang dia menghindari, Pak, untuk dekat dengan penguasa itu. Kenapa? Dia tidak mau terganggu. Dia mau tetap bebas untuk menyampaikan pesan-pesan agama, fatwa-fatwa sebagaimana yang seharusnya. Wa min abwabihi al-ajalah, di antara pintu masuknya setan juga adalah tergesa-gesa, wa tarkit tathabut, ya, mengabaikan tabayyun. Begitu mendapatkan informasi, share langsung itu, gatal tangannya itu. Nah, ini termasuk al-ajalah ini, Pak, gitu. Ya. Padahal itu lebih banyak hoaxnya dibandingkan dengan yang sebenarnya. Tidak ada tathabut. Wa qad qala Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitani wa ta'anni minallah. Al-ajalah itu adalah sifatnya syaitan, dan tenang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, termasuk dalam ibadah. Bahkan ketika kita terlambat masuk masjid pun, salat sudah di iqamah, tidak apa-apa. Ya, lebih baik masbuk daripada tergesa-gesa gitu. Nah, inilah jemaah rahimakumullah, makan juga demikian gitu. Apa saja at-ta'anni minallah, tenang. Tenang itu tidak identik dengan lambat. Ya, ada orang yang memang suka lambat-lambat. Nah, ini tidak terpuji juga itu. Tapi tenang. Tenang namun disiplin waktunya. Ya, tapi yang dilarang itu adalah tergesa-gesa. Wa min abwabi hubbul mal wa mata tamakkana min al-qalbi afsadahu wa hamalahu ala talabil mali min ghairi wajhihi. Di antara pintu masuknya juga adalah kesukaan terhadap harta secara berlebihan. Kapan hubbul mal itu mendominasi jiwa seseorang, afsadahu, niscaya dia akan merusaknya. Maka dia akan terus berpikir bagaimana bisa mendapatkan harta tanpa mempertimbangkan lagi apakah itu halal atau haram, apakah itu etis atau tidak, gitu. Yang penting dia bisa mendapatkannya. Dan lebih parahnya lagi, orang yang selalu orientasinya harta cenderung bersikap bakhil, ya, dan selalu takut dengan kefakiran. Ini juga kerja setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, itu. Jadi setan itu selalu menggoda manusia agar takut pada kefakiran. Pada saat dia takut pada kefakiran, maka dia takut untuk berinfak, bahkan takut untuk menunaikan zakatnya.
takut untuk membantu orang lain, ya. Wal fasya, dan harta itu lebih banyak digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal yang dosa gitu. Kita melihat Bapak sekalian, banyak orang yang ketika membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang katakanlah pergi piknik ke luar negeri, pergi shopping, atau untuk bersenang-senang gitu. Itu tanpa batas itu. Yang penting dia senang itu. Tapi ketika mau berinfak itu dicari itu. Ya, buka dompetnya. Angka yang paling kecil lah gitu, yang lusu-lusu lagi. Gitu. Padahal kalau dia untuk bersenang-senang enggak ada pertimbangan seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqr. Kalau untuk kebaikan selalu dihantui dengan kefakiran. Ya, padahal justru Allah menjanjikan sebaliknya. Itulah sebabnya jamaah rahimakumullah, yang dianjurkan oleh Allah bukan mencari harta atau bukan menjadi orang kaya, tapi bagaimana bisa berzakat, berinfak. Itu yang selalu diulang-ulang itu. Ya. Perintah untuk berzakat, berinfak, bersedekah gitu. Kenapa? Karena otomatis orang yang berzakat itu punya harta. Orang yang berinfak juga punya kemampuan. Tapi belum tentu kalau punya harta dia mau berzakat atau berinfak, bersedekah gitu. Maka marilah kita jamaah rahimakumullah menumbuhkan kegemaran untuk berinfak dan ingin menjadi muzaki, sehingga harta itu bukan menjadi orientasi, tapi dia menjadi alat untuk membantu orang lain, alat untuk beribadah kepada Allah SWT, alat untuk kita kemudian bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Jamaah rahimakumullah, ya, waktu yang membatasi kita, tapi ada satu fakrah lagi ini yang saya ingin bacakan sebagai penutup. Ya. Perumpamaan syaitan itu kamathali kalbin jai' yaqrubu minka, seperti anjing yang lapar yang mendekat kepadamu. Apabila di tangan Anda ada lahm wa khubz, roti dan daging, maka anjing yang lapar tadi ini akan terus mengejarmu, mendekatimu. Ya, meskipun engkau mengusir, ya, sama, tidak usahlah anjing, kucing lah ya. Ya. Bapak pegang ikan goreng, ayam goreng di depan kucing yang lapar, biar diusir itu akan terus kembali gitu. Ya. Begitulah hati yang tidak ada di dalamnya qutus syaitan, makanan syaitan, maka dia tidak akan mendekat, tidak tertarik. Kalau sifat-sifat ini tadi, hasad, tama, hubbul mal gitu, kemudian tergesa-gesa, selalu kenyang gitu ya, marah itu, tidak ada dalam diri kita, dalam hati kita, maka syaitan itu enggak ada peluang untuk masuk. Tidak ada peluang untuk mempermainkan kita, karena enggak ada makanannya. Maka pada saat itulah dia akan tersembunyi, dia akan lari. Itulah hati yang salim, qalbun salim, hati yang selalu dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu khusyuk untuk taqarrub mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita maksimalkan, sucikan hati kita dari makanan-makanan syaitan yang empuk tadi, lalu kemudian kita isi dengan zikir, dengan baca Quran, dengan berbagai macam ibadah nawafil, sehingga kita benar-benar bisa merasakan halawatul iman, lezatnya iman, dan kita akan mengakhiri Ramadan nanti dalam keadaan suci, suci secara lahiriah, suci secara batinnya. Mudah-mudahan demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان